Pagi itu, angin berembus lembut membawa aroma dedaunan basah dari taman di halaman. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela, menyinari meja makan yang telah tertata rapi. Di hadapanku, Harry, seorang pria berusia 55 tahun, tengah duduk sambil minum teh hangat. Ia tampak diam, namun aku tahu matanya memperhatikanku, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aku Tiwi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah besar ini. Setiap pagi, rutinitasku adalah menata rumah, memasak dan memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Namun, sejak beberapa waktu lalu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara Harry memperlakukan kehadiranku. Tatapan-tatapannya, meskipun singkat, selalu membuatku bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Hidupku tidak mudah. Aku pernah 2 kali menikah, namun tidak pernah sekalipun dikaruniai anak. Kedua pernikahan itu berakhir dengan luka yang masih terasa hingga kini. Aku berusaha menyembunyikan semua itu di balik senyuman dan sikap tenang, tetapi entah mengapa, kehadiran Harry membuatku merasa dilihat lebih dari sekadar pekerja. Seperti ada sesuatu yang ia pahami tanpa aku harus menjelaskannya. Rumah ini sepi. Anak-anaknya sedang kuliah di luar kota, dan istrinya, Maya, seorang PNS yang sibuk, sering meninggalkan rumah sejak pagi hingga petang. Dalam keheningan rumah ini, hanya ada aku dan Harry. Aku sibuk dengan pekerjaan, sementara ia duduk diam menikmati teh hangatnya. Namun, aku bisa merasakan kehadiran kami saling memengaruhi. Meskipun tanpa sepatah kata terucap, setiap langkahku di rumah ini terasa diperhatikan. Setiap kali aku melewati ruang makan atau ruang tamu, aku merasakan tatapan Harry yang seolah mencoba memahami diriku. Ada perasaan yang sulit ku gambarkan, sebuah kehangatan yang perlahan-lahan menyelinap ke dalam hatiku. Meski aku tahu batas yang seharusnya ada, aku tak bisa menghindari perasaan itu. Mungkin karena aku sendiri merindukan seseorang yang peduli. Harry adalah pria yang tampak tenang, namun di balik itu, ada sesuatu yang mengundang. Cara ia memandang, bagaimana ia memperhatikan detail-detail kecil, membuatku merasa dihargai. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi setiap pagi yang kuhabiskan di rumah ini mulai terasa berbeda. Ada sebuah awal yang tak terucap, sebuah kisah yang perlahan mengukir dirinya sendiri di antara kami. Dalam keheningan rumah besar ini, aku mulai melihat Harry sebagai lebih dari sekadar majikan. Ia adalah sosok yang diam-diam memberikan kehangatan dalam hidupku yang sepi. Meski aku tahu betapa salahnya membiarkan perasaan ini tumbuh, aku tak bisa menolak kenyataan bahwa aku telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sebuah kebahagiaan kecil yang hadir tanpa aku sadari, sebuah cerita yang mungkin akan terus berlanjut dalam keheningan pagi. Hari itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari pagi menembus tirai jendela kamar yang sedikit terbuka, menciptakan pola cahaya di lantai kayu yang berkilau. Rumah besar ini sepi, seperti biasa hanya ada aku dan Hendra. Namun, keheningan kali ini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara, menunggu untuk pecah.
Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan pagi seperti biasa, mencoba mengalihkan pikiran dari perasaan yang semakin sulit ku kendalikan. Namun, langkah-langkah kaki Hendra yang terdengar di lantai kayu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam caranya berjalan yang selalu kurasakan, sesuatu yang membuat keberadaannya memenuhi seluruh ruang, bahkan sebelum ia muncul di hadapanku. Ketika aku membalikkan badan, di sanalah ia berdiri, di ambang pintu, menatapku dengan cara yang membuatku sulit bernafas. Tatapan itu dalam, penuh arti, seolah-olah ia telah memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Aku terdiam, hanya bisa membalas tatapannya dengan ketegangan yang aneh mengisi udara di antara kami. Tanpa sepatah kata, ia mendekat. Langkahnya pelan, namun penuh kepastian. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya semakin mendekat, menghapus jarak yang selama ini kami pertahankan. Ketika ia berdiri di hadapanku, tangannya perlahan terulur menyentuh ujung kerudungku. Sentuhan itu lembut, hampir seperti pertanyaan yang menunggu jawaban. Aku tak mampu bergerak. Tubuhku terasa kaku, namun hatiku bergejolak. Dalam satu gerakan perlahan, ia menyelipkan rambutku yang terurai dari kerudungku ke belakang telinga. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat dengan rasa yang tak terucap. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di wajahku, membuatku semakin tenggelam dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Saat tangannya turun, ia menggenggam jemariku, membawaku lebih dekat ke arahnya. Aku tidak menolak, meski di dalam hatiku ada konflik yang tak bisa kulepaskan. Hendra adalah majikanku, seorang pria yang telah berumah tangga, namun di saat yang sama, ia adalah seseorang yang memberiku rasa aman yang sudah lama hilang. Ia menatapku lama, seolah mencari sesuatu di mataku. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya rendah namun penuh kelembutan. Kalimat-kalimat itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat air mata memenuhi mataku. Aku tahu saat itu bahwa kami telah melampaui batas yang seharusnya. Namun dalam momen itu aku tidak peduli. Yang ada hanya aku dan dia dan perasaan yang membara di antara kami. Aku merasakan tangannya perlahan menarikku ke dalam pelukannya. Kehangatannya membungkus tubuhku, membuatku lupa akan segala hal. Detak jantungnya terasa di dadaku, berpadu dengan detak jantungku yang berdegup kencang. Pelukan itu bukan sekadar fisik, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa di dunia yang sepi ini, kami telah menemukan satu sama lain. Waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi suara selain napas kami yang berpadu. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang cinta. Bukan cinta yang penuh gairah dan gejolak, tetapi cinta yang lembut, penuh kehangatan dan pengertian. Cinta yang lahir dari kesepian yang sama, dari kebutuhan akan seseorang yang mengerti tanpa harus berbicara. Saat ia akhirnya melepaskan pelukannya, aku menatapnya dengan air mata yang masih menggenang. Ia mengusap pipiku dengan lembut, menghapus sisa air mata yang jatuh. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Semuanya telah tersampaikan dalam tatapan, dalam sentuhan,
dan dalam pelukan kami. Hari itu aku tahu bahwa hidupku telah berubah. Batasan-batasan yang selama ini kupertahankan telah runtuh. Dan meskipun aku tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, aku tidak bisa lagi menyangkal perasaanku. Hendra adalah segalanya yang selama ini ku cari, dan aku hanya bisa berharap bahwa ia merasakan hal yang sama. Hari-hari setelah pelukan itu berubah menjadi momen yang syarat dengan intensitas emosional. Aku dan Hendra tidak lagi hanya berbagi keheningan, tetapi juga hasrat yang selama ini tersembunyi di balik tatapan dan sentuhan. Cinta yang tumbuh di antara kami semakin sulit untuk dikendalikan. Seolah-olah tembok yang membatasi kami mulai runtuh satu persatu. Pagi itu, suasana rumah besar ini terasa berbeda. Hendra datang menghampiriku saat aku tengah menyiram tanaman di taman belakang. Langit biru cerah dan sinar matahari yang lembut menyinari wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil alis selang air di tanganku, menyentuh jemariku dengan sengaja. Sentuhan itu sederhana, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Tatapannya begitu dalam hingga membuatku tak mampu berpaling. Ketika aku mencoba melangkah menjauh, ia memegang lenganku. Sentuhan itu menghentikan langkahku, membuatku menoleh ke arahnya. Dalam sekejap, ia menarikku lebih dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku dan aku bisa merasakan napas hangatnya menyapu pipiku. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi matanya mengatakan segalanya. Dalam momen itu, seolah-olah dunia di sekitar kami menghilang. Ia perlahan menundukkan kepala, menyentuh dahiku dengan lembut. Seolah-olah bertanya apakah ia boleh melangkah lebih jauh. Aku tidak menolak. Meskipun aku tahu bahwa apa yang akan terjadi akan mengubah segalanya. Segalanya terasa begitu nyata, begitu mendalam, dan begitu menggetarkan. Cuman itu lembut, penuh rasa, tetapi juga penuh dengan perasaan yang selama ini kami tahan. Rasanya seperti meleburkan semua keraguan dan ketakutan yang selama ini menghantui kami. Dalam pelukannya, aku merasa aman, seolah-olah kami akhirnya menemukan tempat di mana kami seharusnya berada. Kami tidak berbicara, tetapi setiap gerakan dan sentuhan adalah bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Ia membawaku ke dalam rumah, ke ruang tamu yang luas dengan jendela besar yang menghadap taman. Di sana, di bawah bayangan tirai yang bergerak lembut karena angin, kami membiarkan cinta kami mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang tersisa untuk disembunyikan. Aku merasakan setiap emosi yang ia tunjukkan, dari hasrat hingga kelembutan, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa aku tahu betapa ia peduli. Malam itu kami duduk berdampingan di ruang tamu, tangan kami saling menggenggam. Lampu ruangan dibiarkan redup, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Ia menatapku, mengusap pipiku dengan ibu jarinya, dan tersenyum. Senyum itu bukan hanya tanda kebahagiaan, tetapi juga pengakuan akan cinta yang kini tidak lagi bisa kami abaikan. "Tiwi," katanya akhirnya, dengan suara yang berat oleh emosi. "Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa menyangkal apa yang kurasakan."
Aku mencintaimu, air mata menggenang di mataku. Aku tahu betapa sulitnya baginya untuk mengatakan itu. Tetapi aku juga tahu bahwa kata-kata itu adalah kebenaran. Aku memeluknya erat, membiarkan air mataku jatuh di bahunya.